Oke, halo, balik lagi bersama gue di sini Ahmad Kladip. Pada episode kali ini atau pada video kali ini kita akan ngebahas yang ditunggu-tunggu, konten yang ditunggu-tunggu. Motornya udah ada di sini yang gue dudukin saat ini, yaitu Honda Genio Project bareng Imos X Parjo, cuy. Jadi seperti biasa, sebelum kita ngebahas motor yang Honda Genio ini, kita bumper dulu, cuy. Let's go. Oke, langsung aja kita lanjut ke bahas motor ini, Honda Genio yang sudah kita konsep dan sudah kita modifikasi motor ini sesuai dengan desain awal yang sudah kita buat, cuy. Jadi buat kalian yang belum tahu, kita sudah posting sebelumnya di feed Instagram kita, dan ini dia, gua kasih lihat dulu penampakan desainnya sebelum akhir jadinya seperti ini. Oke, itu tadi desain dari motor Honda Genio ini, dan sekarang ini hasilnya sudah jadi di depan gua yang cukup memakan waktu sekitar pengerjaannya 1 bulanan, cuy, yang dikasih oleh tim dari Imos X Parjo. Jadi motor ini emang buat kalian yang sudah ngeliat feed di Instagram kita, hasil dari kita menang untuk desain motor ini dan kita garap motor ini yang bakal dijadikan motor ini nantinya sebagai grand prize di acara Imos X Parjo. Jadi ketentuannya bagaimana, stay tune aja, tonton video ini sampai habis. Bakal gua kasih tahu nanti di akhir video bagaimana kalian bisa mendapatkan motor ini nantinya di acara Imos tersebut, cuy. Jadi awal aja dulu kita bahas untuk spesifikasi yang ada di motor ini dan rubahan apa aja yang udah jelas banget kita rubah, dimana sebelumnya juga ini sudah direview sama Mas Ateng sekitar prosesnya 80%-an di YouTube-nya Imos, dan saat ini di YouTube kita bahas tuntas motor ini karena sudah finish sebelum kita kirim ke event Imos nantinya, cuy. Dan seperti biasa kita akan ngebahas perubahan yang ada di motor ini, detail di motor ini kita akan kasih lihat ke kalian semua. Dan test ride-nya nanti juga kita kasih lihat, video pembuatannya kita kasih tipis-tipis di sebelumnya, sudah ada di konten kita sebelumnya. Jadi silakan cek aja di video-video kita sebelum ini. Itu udah kita kasih proses pembuatannya, nanti kita spill sedikit lagi proses dari awal sampai akhir nantinya, cuy. Dan seperti biasa, cuy, kita mulai dulu aja dari kaki-kaki depan untuk ngebahas motor Honda Genio konsep stylish ini. Oke, kita bahas tuntas untuk yang ada di kaki-kaki depan di motor ini. Seperti kalian bisa lihat juga di video ini, jelas banget diganti di motor ini. Udah pasti mentereng banget, yaitu di bagian velgnya, cuy. Velgnya ini sudah kita ganti dengan velg monoblok, dimana ini nggak ada bolong-bolong di motor ini, full semuanya terisi. Makanya kita pakai velg monoblok sesuai yang konsep sudah kita buat sebelumnya. Dan velg ini ukurannya depan belakang itu sama dengan ukuran aslinya, sama-sama menggunakan ring 12. Dan kita langsung lanjut aja ke bagian ban depan di motor ini. Setelah velgnya sudah kita bahas, ban ini menggunakan ban dari Maxxis dengan ukuran 190 ring 12, cuy. Dimana sebelumnya ring 12 itu susah banget dipakai, sekarang Honda Genio ini dimana keluaran pertamanya itu masih menggunakan ring 14 seperti kayak Honda Beat, Honda Vario yang lama. Kali ini dia mengikuti dari kayak Scoopy, cuy, pakai ring 12 yang digunakan di motor ini, Honda Genio ini. Dan yang kita dapatkan dari Honda itu dikirimkan ke motor kita itu ring 12 karena terbarunya Honda Genio. Dan ini kita tadi udah gua kasih tahu ukurannya, dan apalagi yang kita ganti di bagian shock depan di motor ini jelas banget yang berwarna gold ini sudah kita ganti dengan produk aftermarket dari KYB, cuy. Dan ini sudah kita ganti dan kita pasangkan lagi bosingnya di sini karena kita sudah ganti velg orinya, kita ganti dengan monoblok, jadi kita tambahkan bosing di bagian as roda motor ini karena agak lebar sedikit, cuy. Dan piringannya juga di sini kita ganti karena menurut gue pakai piringan orinya terlalu standar banget, terlalu flat banget.
nggak cocok aja, kurang cocok aja, kurang pantas kalau kita udah ganti semua piringan cakramnya, nggak kita ganti. Dan kita ganti kali ini menggunakan produk aftermarket juga yang berwarna hitam dan seperti originalnya, cuman lingkarannya agak besar. Dan di sini kita bikinkan bracket untuk bagian kalipernya lagi karena emang nggak muat, karena emang nggak pas dipasangkan apabila menggunakan original dari Honda Genio ini tersebut. Dan bagian depan udah kita bahas, kita langsung lanjut ke bagian belakang kaki-kaki di motor ini. Langsung aja nanti kita langsung lanjut bagian bodi-bodi motor ini. Oke, langsung aja kita lanjut di bagian belakang motor ini, terutama pada bagian velgnya. Sama, kita menggunakan velg monoblok, sama seperti bagian depan, cuman bagian belakang jelas pasti lebih besar dibandingkan bagian depan, dengan ukuran yang sama original dari Honda Genio ini yang ring 12 tersebut cuy. Dan untuk banyak kita di sini menggunakan sama-sama menggunakan produk dari Maxxis. Di bagian belakang ukurannya 110 dan pernya per 90, ring 12 juga yang kita gunakan. Dan untuk bagian suspensi di bagian belakang udah kita ganti juga menggunakan produk aftermarket yang bertipe tabung yang warnanya gold dan silver. Karena supaya lebih matching di bagian bodi-bodi motor ini, dan bagian depannya juga karena kita pakai warnanya goldnya juga biar serasi di antara bagian depan dan belakang. Dan bagian knalpot di motor ini kita langsung lanjut aja bahas di bagian ini. Ini juga kita ganti dengan produk aftermarket dari TZM Project yang gue udah lihat reviewnya emang cukup lumayan bagus, dan gue udah lihat hasilnya di YouTube dan di marketplace beberapa, sangat puas. Jadi gue pasangkan di project kali ini dan emang hasilnya bagus cuy, suaranya nggak begitu ngebas, nggak begitu ini, jadi aman. Dan tampilan look di bagian knalpot ini menurut gue emang kayak Orianya yang kita pakai, jadi emang udah cocok untuk di project kali ini. Dan bagian kaki-kaki sudah kita bahas, kita langsung lanjut aja ke bagian kokpit di motor ini, apa aja yang kita rubah dan bagian bodi-bodi lainnya. Oke, langsung aja kita lanjut ngebahas di bagian depan dulu nih, di bagian kokpit di motor ini. Yang jelas banget sudah kita ganti di mana bagian hand gripnya nih. Hand gripnya kita ganti yang warna coklat supaya serasi nanti di bagian joknya, karena jok original di motor Honda Genio ini warna coklat, cuman kita ganti. Nanti kita akan bahas di bagian joknya. Dan sementara untuk di bagian dashboardnya juga itu warna coklat, jadinya kita ganti hand gripnya warna coklat supaya serasi motor ini semuanya matching cuy. Dan di bagian spionnya kita menggunakan spion bar N produk aftermarket juga yang biasa-biasa kita pasangkan di konsep motor custom cafe racer. Kali ini kita pasangkan di motor ini karena gue ingin motor ini tetap stylish tapi cocok juga untuk dipakai sama cowok-cowok cuy. Jadi nggak kayak cewek banget lah, nggak feminim banget di bagian motor ini. Dan bagian depannya jelas banget kita tambahkan di bagian depan lampu utama front right yang kita chrome, kita buat sendiri, digarap oleh tim kita yang handmade AK Garage supaya jadi pemanis aja di bagian depan, nggak kosong banget. Ini masih bisa buat dudukan plat nomor, tapi kali ini kita nggak pasangkan karena emang ini hanya untuk buat konten, jadi tetap aman apabila mau dipasangkan plat nomor nantinya, dan tetap manis buat di bagian depan motor ini. Oke, dan langsung aja kita lanjut ke bagian di speedometer ini. Kita masih menggunakan speedometer dari Honda Genio karena emang Hondanya dan Parjo-nya Imos itu nggak ingin untuk modifikasi terlalu berat motor ini, jadi kita pakai dari original Honda Genio ini. Kita nggak apa-apain, cuman kita tambahkan sedikit aksen di bagian speedometernya, kita tambahkan cover dari Honda Genuine Part cuy. Jadi original dari Honda ini tersebut partnya seperti cover speedo, dan ini dia ada visor yang berwarna hitam ini smoke yang kita pasangkan di motor ini. Jadi lebih sporty juga, tetap dengan konsep awal kita yang stylish, cocok juga dengan di bagian stang yang berwarna hitam. Sebelumnya kita pasangkan, belum kita pasangkan, menurut gua kurang cocok, dan ini emang pas banget buat kalian yang lagi nyari pemanis-pemanis kecil-kecil seperti ini yang gue lebih suka sih. Untuk fitur-fitur yang lain gak usah gue jelasin karena itu juga udah banyak di channel YouTube ini sebelum gua nge-review seperti ada tambahan apa-apa ini, jadi nggak usah cuy. Jadi langsung aja kita langsung lanjut ke bagian belakang di motor ini, terutama di bagian jok di motor ini. Kalau kalian lihat jok ini sudah berwarna coklat, tapi di sini nggak menggunakan jok kain jok original dari Honda Genio ini, kita ganti yang menggunakan kulit sintetis yang bercorak bermotif ada hitam-hitamnya cuy. Jadi serasi dengan, menurut gua serasi dengan bagian dashboard di motor Honda Genio ini.
yang kita konsep menjadi single seat. Karena apa? Di bagian belakang ini sudah ada box yang untuk menaruh unisex atau bagian pakaian-pakaian atau sepatu, itu bisa banget ditaruh di sini. Nanti kita akan bahas, jadi gua akan bahas ini jok dulu. Dan ini kita single seat dan kita ganti motif untuk jok ini, motif garis-garis ke depan cuy. Jadi kalau ini kayak lu cafe racer banget sih kalau single seat kayak gini. Cuman tetap manis dipasang di Honda Genio ini. Dan yang terpenting, kalau udah modifikasi gini nggak merubah original dari motor ini tersebut. Dimana jok ini masih bisa menggunakan kunci untuk ngebukanya, masih menggunakan di depan ini. Jadi seperti originalnya motor ini, nggak ada yang dirubah di bagian ini. Jadi kita tetap bisa pakai seperti ini. Gua kasih lihat. Dan ini bisa terbuka. Ini masih, jadi untuk membuka jok masih di bagian depan. Dan ini kita tutup lagi. Dan aman semua seperti original motor ini. Langsung aja kita lanjut ke bagian box. Di belakang ini jelas banget kalau kalian lihat. Ini box dengan ukuran 30 x 30, sekitaran segitulah cuy ya. Yang kita buat emang kita custom sendiri supaya, karena kita nggak beli, karena ingin look motor ini proporsional cuy. Di bagian boxnya nggak kelihatan lebih besar dan nggak kelihatan kecil. Dan fungsional di box ini juga ada. Ini kita buat yang kita warnain warna krem, yang di dalamnya aja terdapat kulit jok untuk menaruh barang. Dan buat kalian yang bingung untuk ngisi bensinnya gimana bang, ini bagian box kita bisa mundurkan supaya saat pengisian bahan bakar nggak kesulitan buat penggunanya nantinya cuy. Dan seperti ini gua kasih lihat sedikit. Ini dia bukanya dari dalam. Karena gua tadinya pengen ditaruh di bagian depan, cuman di bagian, kalau ditaruh di bagian luar takutnya ada orang iseng buat ngebuka tangki bensinnya itu cuy. Jadi untuk kuncinya gue taruh di bagian dalam, tinggal buka aja dan kita mundurkan aja. Nah ini kalau posisi mundur seperti ini. Ini tangki bensinnya, jadi nggak usah ragu, nggak usah takut kalau ngisi bensinnya bikin ribet. Jadi kalau kita pengen ini, kita majuin aja cuy. Kita kasih rel di bagian sininya supaya jalannya juga lebih mulus. Karena kalau diangkat-angkat ribet cuy, kayak tukang roti nantinya. Dan ini bagian box, udah kita jelasin. Dan ini juga anak kuncinya di bagian belakang. Kita juga taruh engsel di bagian sini, simple, kecil. Karena emang kita ingin look di motor ini sesimpel mungkin, nggak banyak tambahan-tambahan, dan looknya tetap stylish banget di motor ini. Dan kita langsung lanjut lagi di bagian body-body aja dulu yang kita bahas. Jelas banget kalian kalau lihat dari awal feed Instagram kita, Honda Genio yang dikirim ke garage kita awalnya seperti ini. Dan ini dia warna yang sudah kita buat, sudah kita desain menggunakan warna biru candy dengan aksen stripping kita tambahkan warna putih dan kuning dan biru tua ditambahkan. Ini biru candy yang warna dasar. Jadi cocok banget untuk konsep ini, konsep stylish. Dimana ditambah lagi untuk bagian detail kecil-kecilnya seperti standar 1, standar 2, dan detail-detail baut seperti ini kita chrome juga. Jadi tambah kesannya, tambah classy banget, tambah cocok banget, tambah cantik banget lah di motor ini untuk dilihatnya. Jadi itu karena kita ngambil warna biru candy, kita aplikasikan. Dan Honda Genuine part juga seperti di bagian cover kipas dan di bagian cover filter udara itu juga ada. Jadi ini kita warna silver dan kita tambahkan aksen chrome di beberapa bagian seperti bracket bagian plat nomor belakang. Dan langsung aja kita lanjut di bagian belakang motor ini, dimana spakbornya kita emang potong supaya kesannya tuh lebih sporty banget, nggak bantet banget kalau kita masih pasangkan original dari spakbor Honda Genuine ini. Karena kelihatannya kayak kalau agak panjang kayak padat aja cuy. Jadi gue potong sedikit di bagian plat nomor orinya dan gue ganti di bagian plat nomor belakang menggunakan bracket yang gue chrome di bagian belakang untuk bracket plat nomor ini. Dan overall udah gue review semua di motor ini, Honda Genio konsep stylish ini yang menurut gue konsep modifikasi Matic gue pertama. Dan gue suka banget hasilnya seperti ini, tim gue bisa nggarap motor seperti ini. Jadi mungkin sekian aja untuk review motor ini yang spek di motor ini. Jadi mungkin kalau ada kurang-kurangnya bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan daripada kelamaan, kalian lihat video ini udah lama juga, kalian lihat aja dulu video detail motor Honda Genio ini. Let's go!
Oke, itu tadi video detail untuk Honda Genio ini. Beberapa part detail di motor ini jelas sudah kita kasih lihat. Jadi itu kalian lihat tampaknya lebih dekat lagi. Jadi bakal gua kasih lihat juga video test ride-nya. Langsung aja kalian cek sekarang. Oke, kali ini kita lagi test ride motor Honda Genio ini. Ini lagi mau ke arah Sumarekon Bekasi, cuy. Jadi kita keluar dulu biar view-nya juga bagus nantinya. Jadi stay tune aja untuk test ride kali ini. Let's go. Oke, kali ini gue udah ada di motornya dan udah di daerah Sumarekon Bekasi. Ini lagi test ride. Nanti gue akan komentari ketika jalanan udah agak sepi, jadi lebih enak cuy untuk review motor ini. Jadi langsung aja kita lihat motor ini. Oke, langsung aja kalian lihat. Ini gua udah di atas motor dan ini dia Honda Genio yang sudah selesai kita custom dan sedang kita test ride kali ini. Menurut gua ini worth it banget untuk dipakai daily, masih nyamannya seperti original ori dari Honda Genio ini, keluaran dari pabrik. Karena emang kita nggak modifikasi di motor ini terlalu besar cuy, jadi hanya tipis-tipis untuk project kali ini. Dan untuk akselerasi juga masih masih enak, cuman nanti kita akan bahas, bentar lagi rame. Dan ini gua bawa di sekitar 50-an kilometer, masih enak, masih nggak ada goyang, nggak ada apa, karena emang nggak ada yang dirubah di motor ini, hanya pemasangan part aja tipis-tipis dan masih enak banget cuy buat akselerasi motor ini. Oke, gue udah bawa motor ini dan menurut gue masih enak banget dipakainya. Udah berapa kilo kita pakai tadi, udah kita tes juga di angka 50-70 km. Masih nyaman dipakainya untuk akselerasi belok-beloknya. Menurut gue masih cukup worth it, cuman ini agak begitu berat. Dikarenakan pelek yang kita pakai emang monoblok, jadi full, itu kemungkinan emang beratnya jadi bertambah cuy. Ditambah lagi di bagian belakang kita kasih box yang emang bahannya dari besi dan cukup lumayan berat. Karena emang kita ingin menambah di bagian box belakang ini untuk menambah space untuk penaruhan barang seperti baju-baju atau sepatu unisex lainnya lah ibaratnya itu. Makanya kita kasih box ini, atau bisa mau nganter paket buat ini juga bisa. Jadi masih cukup make sense lah untuk dipakai daily motor ini. Apalagi buat kalian yang kantornya daerah Jakarta, ini cocok banget buat bawa barang banyak tapi nggak menghilangkan style untuk di motor kalian cuy. Jadi ini masih lucu-lucu, gemes gimana gitu.
Dan oke, tadi itu video dari test ride motor Honda Genio ini. Jadi mungkin ini udah tanda akhir untuk ngebahas motor Honda Genio ini. Nanti di video selanjutnya gue bakal bikin video juga untuk nge-review test ride motor ini, bagaimana riding posisi dan reaksi ada beberapa orang nantinya, ibaratnya bagaimana ininya. Nanti bakal gue bikin konten selanjutnya. Dan mungkin ini akhir di konten kita kali ini untuk ngebahas Honda Genio ini cuy. Spesifikasi dan ubahan di motor ini udah gue jelasin dari awal sampai akhir motor ini. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Dan gue mau ngasih tahu buat kalian yang ingin mendapatkan motor Honda Genio ini bisa banget cuy. Kalian tinggal datang aja ke IMOS atau Indonesia Motorcycle Show di JCC tanggal 2 sampai 6 November besok cuy. Jadi kemungkinan kalian untuk mendapatkan grand prize ini bisa banget. Jadi kalian tinggal datang aja, nanti bakal diundi siapa pemenangnya. Dan ada beberapa nggak Honda Genio juga, ada Fazio dan Suzuki Address, dan ada motor kalau nggak salah W175. Jadi buat kalian buruan datang dan ingin lihat detail dari motor ini bisa banget datang ke acara IMOS tersebut. Dan nantinya gue juga bakal ada di booth tersebut untuk ngedampingin motor ini cuy. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya nantinya juga bisa banget di booth IMOS nantinya buat ngeliat motor ini. Dan mungkin sekian aja video gua kali ini untuk ngebahas Honda Genio ini. Buat kalian yang belum follow Instagram kita, Instagram bengkel gue itu bisa banget, silahkan follow Instagram bengkel gue yaitu di @akgeres.id, official TikTok kita di @akgeres.id, dan jangan lupa juga follow Instagram personal gue di @akadip-3. Nah, buat kalian yang mempunyai kritik atau saran, bisa banget tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini, biar gue makin semangat dan tim-tim gue makin semangat untuk ngebahas dunia motor, terutama dunia motor custom cuy. Dan mungkin sekian aja dari gue, Ahmad Kuradip. Di belakang ada Adam untuk ngebahas episode Honda Genio yang ini kita akhiri. Thank you, selamat menonton. See you next video. Thank you for watching. Jangan lupa terus berkarya.